والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسسين هذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين. الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hujjah, bapak-bapak, hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami'al Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di Allah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hamba-Nya, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali membaca kitab Safwatul Tafasir, ya, melanjutkan bacaan kita masih pada halaman 118. Namun pada ayat, ya, pada malam hari ini kita akan membaca yaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke-179, ya, ayat yang ke-179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ay walakum ya ulil uqul fima syuri'at minal qisasi hayatun wa ayyu hayatin li'annahu
man 'alima annahu idza qatala nafsan qutila biha yartadi'u wa yanzajiru 'anil qatli fayahfadu hayatahu wa hayatu man arada qatlahu wa bidzalika tusanu dima wa tuhfadu hayatin nas la'allakum tattaqun ay la'allakum tanzajiruna wa tattaquna maharimallahi wa ma'azimihi. Pada ayat yang ke-179 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fil qisasi ayatun ya ulil albab." Ya. Dan kata Allah, ya, dalam kisah itu, ya, terdapat atau adanya jaminan kehidupan bagi kamu. Ya, artinya ada jaminan yang harus diberikan, ya, ketika orang membunuh ataupun melukai ataupun menyakiti orang lain. Ya, banyak Allah katakan dalam kisah inilah dijadikan sebagai suatu jaminan, ya, ketika ada orang yang melakukan suatu tindakan kejahatan baik itu membunuh ataupun menyakiti orang lain, ya, itu ada suatu apa? Jaminan, ya, bagi kalian kata Allah, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal, ya, aywalakum ya ulil uqul, ya, ditafsirkan di sini oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Sifatut Tafasir, ya, bagi kalian ya ulil uqul, ya, orang-orang yang berakal, artinya orang-orang yang memiliki ilmu ataupun pengetahuan, ya, ataupun orang-orang yang akalnya dipakai gitu, ya, dijadikan akal sebagai suatu, ya, standar ataupun ukuran yang Allah berikan kepada makhluk-makhluk lain, ya. Tuh. Apa kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni? Kata dia, ya, fima syuri'at minal qisasi hayatun, ya, apa-apa yang disyariatkan, ya, atau sesuatu yang disyariatkan dalam hukum qisas itu hayatun, ya, itu ada suatu jaminan kehidupan, ya, jaminan ke apa? Kehidupan, ya, wa ayyu hayatin li'annahu, ya, dari segi kehidupan apa saja, man alima annahu idza qatala nafsan qutila, ya, biar dia itu tahu bahwasanya kalau ada orang membunuh dia bakal dibunuh lagi, kan gitu, ya. Kalau ada orang yang menyakiti orang lain dia bakal diapain? Disakiti lagi, ya. Ini kan kisos itu seperti yang saya jelaskan pada pertemuan malam Sabtu yang lalu, ya, itu adalah balasan yang harus diberikan kepada si pelaku tindak kejahatan seperti apa yang dilakukan kepada orang lain. Itu namanya qisas, ya. Artinya kalau dia membunuh harus diapain lagi? Dibunuh lagi, ya, ya. Dalam arti apabila standar yang memang dibenarkan dalam syariat itu dia harus dikenakan qisas, ya. Karena seperti yang saya jelaskan pula ada orang yang dibunuh, ya, atau dia membunuh, ya, tapi dia membunuh dalam rangka apa? Difa'un an nafsi, ya, dalam rangka membela dirinya, ya, itu tidak dikenakan apa? Qisas, ya. Yang dikenakan qisas ini adalah, ya, si pelaku tindak pembunuhan atau kejahatan, ya, yang dengan tidak ada unsur-unsur lain kecuali memang kesengajaan ataupun adanya permusuhan yang dia lakukan terhadap orang lain, ya. Orang yang menyakiti karena dia membela dirinya, membela keluarganya, ya, itu tidak akan dikenakan apa? Dikenakan qisas, ya, menurut syariat ataupun hukum yang berlaku di dalam agama kita, yaitu agama Islam, ya. Jadi ketika ada, ya, bentuk qisas seperti ini dia bakal tahu, ya, kalau dia menyakiti orang lain dia harus diapain? Disakiti lagi, ya. Kalau dia membunuh orang lain dia bakal diapain? Dibunuh lagi, tuh, ya.
yartabi'u wa yanzajiru 'anil qatli. Ya. Nah, dengan adanya ya pemberlakuan hukum qisas ya, sehingga dia tahu gimana akibatnya nanti yang bakal dia dapatin ya, itu akan menjadi suatu penghalang ya, akan menjadi sesuatu yang ya, menjadikan dirinya itu tidak akan atau tidak mau melakukan suatu tindakan kejahatan ya. Kenapa? Karena dia tahu hukumnya ini adalah sangat berat ya. Kalau saya membunuh, saya bakal dibunuh lagi ya. Istilahnya orang ini bakal ngapain? Mikir saya 1000 kali ya, sehingga dia akan mengurungkan niat jahatnya itu ya, yang akan dilakukan kepada orang lain ya. Makanya kan saya katakan dalam suatu negara saja ya, ketika banyak pelaku tindak kejahatan itu ya, mereka melakukan kejahatan yang berulang-ulang. Kenapa? Karena ya dampak yang dia rasakan itu tidak seberapa ya, sehingga dia berani mengulang kejahatan itu sekian kali ya. Dilakukan kejahatan, ditangkap bebas, lakuin lagi ya. Coba hukuman yang diberikan itu menjadikan dia itu jerah ya, menjadikan dia itu kapok. Saya yakin ya, penjahat itu tidak akan melakukan kejahatan yang berulang-ulang kali ya. Tapi dikarenakan hukum yang berlaku memang dalam suatu negara atau di dunia ini ya, tidak sehebat ataupun sekuat apa yang dia lakukan, maka dia dengan berani mengulang kejahatan yang dia lakukan itu ya, sehingga tidak menjadikan si pelaku itu jerah terhadap suatu kejahatan yang dia lakukan itu ya. Baik. Nah, dengan adanya ya kisah tersebut, fayahfadu hayatahu wa hayatu man arada qatlahu ya, dia akan yahfad hayatahu ya, menjaga hidupnya ya, dan juga kehidupan orang yang bakal dibunuh ya. Karena ini nyawa taruhannya nyawa kan begitu ya. Kalau saya ngilangin nyawa orang, nyawa saya bakal dihilangkan juga atau dihabisi juga oleh hukum tersebut ya. Wa bidzalika tusanud dima wa tuhfadu hayatun nas ya. Nah, dengan demikian itu maka ini akan ada yang dinamakan tusanud dima. Tusanud dima itu ya, dia akan melakukan sesuatu yang ya, menjadikan dia itu mundur untuk melakukan suatu kejahatan. Kenapa? Karena dia menghargai darah orang lain ya, nyawa ataupun jiwa orang lain saat dia dia melakukan suatu pembunuhan kepada orang lain atau kepada manusia ya. Itu tujuan daripada ya berlakukannya hukum qisas ya. La'allakum tattaqun ya, agar kalian itu bertakwa. Ay la'allakum tanzadiruna wa tattaquna maharimallah wa ma'asim ya, agar kalian itu menjauhkan ya dan meninggalkan segala macam bentuk larangan-larangan Allah ya, dan juga segala sesuatu perbuatan yang mendatangkan dosa ya. Jadi dia mikir ya, kalau saya membunuh ya, saya bakal dibunuh. Kalau enggak dibunuh, dimaafin, saya harus bayar dia kan gitu ya. Dia saya uang dari mana untuk membayar dia? Kalau dimaafin, kalau enggak kan gitu ya. Itu akan menjadi ya, sesuatu yang menjadi ya mengurungkan niat jahat seseorang akan melakukan perbuatan jahat kepada orang lain ya. Itu ayat yang ke-179 ya. Kemudian ayat yang ke-180 ya, Allah lanjutkan, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut ya, kutiba alaikum, dan diwajibkan atas kalian ya, apabila salah seorang di antara kalian ya sudah akan dijemput dengan suatu
Kematian. Ya, jadi apabila seorang sudah dijemput akan datangnya suatu kematian, ya diwajibkan bagi kamu itu untuk apa ini? Ya, diwajibkan untuk apa? Ya, di sini in taraka khairanil wasiyah. Ya, sini agak kurang ayatnya, nggak ditulis, kurang. Ya, nggak ada. Ya, situ langsung ditulis al wasiyah lil walidaini. Ya, nah dia harus apa? Ya, kalau seseorang sudah dihadapkan dengan suatu kematian, dia harus apa? Dan dia meninggalkan harta, maka dia apa? Melakukan suatu wasiat, ya, ataupun pesan kepada siapa? Al wasiyah lil walidaini, ya, kepada kedua orang tuanya, wal aqrabin, ya, dan juga kepada kerabat-kerabatnya. Ya, di sini tafsirkan ay furidu alaikum idza asyrafa ahadukum 'alal mauti wa qad taraka malan katsiran, ya, dan diwajibkan bagi kalian, ya, salah seorang di antara kamu apabila maut akan menjemput kalian, ya, untuk melakukan apa? Wasiat apabila meninggalkan harta yang banyak. Ya, jadi wasiat itu memang, ya, sesuatu yang harus dijalankan, ya, karena itu suatu apa? Suatu kewajiban bagi yang hidup untuk menjalankan pesan, ya, wasiat, ya, pada siapa? Ya, dari orang tua ataupun kepada saudara-saudaranya itu. Ya, itu. Ay wajaba alaihi al-isa lil walidaini wal aqrabin, ya, yaitu wajib baginya untuk berwasiat lil walidaini kepada kedua orang tuanya, wal aqrabin, dan juga kepada kerabat-kerabat terdekatnya, ya, dalam ini saudara-saudaranya, ya. Itu wasiat dalam Islam itu kan, ya, dikatakan itu tidak boleh melebihi dari 1/3 harta yang dia punya, ya. Jadi kan pernah dalam riwayat itu, ya, salah seorang sahabat dijenguk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dijelaskan salah seorang sedang sakit dijemput oleh Nabi, dijenguk oleh Nabi. Ya, kata itu orang saat dijenguk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya, saya sedang sakit keras seperti yang kamu lihat sekarang, kata itu orang. Ya, katanya sahabat kepada Rasulullah. Ya, tuh. Terus, ya, saya punya harta yang banyak. Ya, saya punya harta yang banyak yang melimpah. Ya, akan tetapi katanya sahabat, ya, walakin, ya, la ahadali an yarsuni, ya, illa imra'atan wahidatan. Ya, tidak ada seseorang yang akan mewarisi hartaku yang banyak ini kecuali siapa? Satu orang perempuan saya, ya, yang akan mewarisi harta dari peninggalan harta saya yang banyak ini. Ya, terus kata Nabi, apa atasaddaqu ya Rasulullah? Ya, boleh nggak kalau saya sedekahin semuanya? Ya, Nabi bilang, lah, nggak boleh. Ya, nggak boleh kamu, ya, menyedekahkan atau, ya, menginfakkan semua harta yang kamu punya, ya, sedangkan kamu tuh punya apa? Punya tanggungan, ya, itu nggak boleh Rasul, ya nggak boleh, ya. Terus kata itu orang sahabat lagi bilang, kalau gitu setengahnya boleh kan? Ya, maaf, pertama setengah nggak boleh, 1/3 juga nggak boleh. Ya, tuh. Kemudian Nabi bilang 1/3 sebenarnya juga banyak. Ya, kata Nabi 1/3 juga banyak. Ya, tapi karena memang kamu, ya, memiliki harta yang melimpah dan tidak akan ada orang yang mewarisi kecuali hanya satu orang perempuan. Ya, Nabi sampai bilang wasulusun kasir. Ya, 1/3 itu sebenarnya banyak. Ya, tapi nggak apalah. Ya, justru di situ Nabi katakan, engkau meninggalkan keturunan kamu dalam kehidupan yang berkecukupan,
itu lebih baik daripada kamu meninggalkan keturunan atau keluarga ya yang akan menyusahkan orang lain. Tuh, ya. Makanya apa? Nabi bilang itu nasihatnya seperti itu. Ya. Tapi kan ya mohon maaf dalam maaf kata, kalau sekarang kan orang terbalik. Ya, para yayasan atau apalah namanya itu, ketika ada orang mau sedekah semua hartanya kita bilang apa? Ya. Silakan sini, silakan ya. Ya, kalau perlu yang ada dijual gitu katanya. Ya, insya Allah Allah bakal ganti, jangan gitu juga. Ya, yang punya motor bagus, mobil bagus jual, sekahin semua, enggak begitu. Nabi sudah memberikan arahan seperti ini. Ya, Nabi orang mau menyedekahkan semuanya enggak boleh, setengah enggak boleh, sepertiga juga dibilang banyak. Karena Nabi takut nanti kalau lu ninggalin keluarga, setelah lu meninggal keluarga lu jadi susah, jadi tambah dosa. Ya, itu yang lebih baik, yang lebih afdal atau lebih utama engkau meninggalkan keturunanmu dalam keadaan berkecukupan ketimbang nanti engkau akan meninggalkan keturunanmu yang akan menyusahkan orang lain. Tuh. Coba Pak, Nabi pikirannya panjang, ya, enggak melihat yang menjadi maslahah buat dirinya doang, bukan, ya, tapi bagaimana nantinya orang. Ya, gara-gara itu bapaknya ngasih hartanya semua ke gue, nanti dia jadi gelandangan. Dosa kan? Dosa. Ya kan? Dosa itu. Ya, padahal di sini saja ya ada orang dia niatnya baik nih, ya. Ada seorang bapak juga nih, hadisnya memang panjang dalam Riyadhus Shalihin ini. Ya, ada seorang bapak menyedekahkan hartanya ya di suatu masjid, ya. Dan dititipkan uangnya itu kepada panitia masjid, ya. Dan tujuan tuh bapak nih biar tuh uang yang disedekahkan untuk diapain? Dibagi-bagiin kepada siapa? Kepada yang berhak, ya. Tahu-tahu dia punya anak, dia ngelihat di masjid ramai, dia datang. Dia datang dia ngapain? Dia ngambil, ya, yang lagi dibagiin sama panitia masjid, ya, karena ada pembagian uang, ya. Tuh uang habis dia dapat di masjid dibawa ke orang tuanya, ya, diaduin ke orang tuanya, ayah, tadi ada orang bagi di masjid ada pembagian uang sedekah infak nih dari masjid katanya, saya dibagi, ya, karena saya ngelihat saya datangnya dibagi, ya, itu. Tuh bapak ketika dia ngelihat anaknya datang lapor kayak gitu, ya, apa kata tuh bapak? Demi Allah wahai anakku, uang yang aku berikan itu bukan untuk kamu. Ya kan? Tuh, uang yang aku berikan ke masjid itu bukan untuk aku berikan kepadamu. Ya kan? Nah, mendengar bapaknya ngadu kayak gini, tuh anak datang kepada Rasulullah. Ya. Datang ke Rasulullah, tuh dia ngadu sama Rasul, ya Rasul. Tadi ada orang bagiin duit di masjid. Terus ya saya ngelihat, saya diajak, dipanggil, saya ambil. Ya kan? Terus saya bawa ke rumah orang tua saya. Orang tua saya bilang, ternyata yang ngasih duit itu orang tua saya sendiri. Ya. Nah, terus ya ketika saya adukan ke bapak saya, dibilang itu bukan hak saya. Ya. Oh, begitu. Ya udah, kata Nabi, wala kama akhadta ya Sa'id. Ya. Tuh, engkau akan mendapatkan pahala apa yang engkau berikan. Ya, walaka ma akhadta ya, siapa yang saya lupa namanya itu anak itu, ya. Engkau akan mendapatkan apa yang engkau sudah ambil. Artinya kalau dalam sedekah yang sifatnya itu sedekah sunnah, itu kepada siapa aja boleh diberikan, ya. Tidak mesti kepada yang 8 asnaf, tidak. Ya, kecuali kalau yang zakat wajib itu harus atau hanya diberikan kepada yang 8 asnaf itu. Tapi kalau yang sunnah kepada siapa aja boleh. Yang penting niat kita. Ya, kalau yang 8 itu zakat yang wajib tidak boleh diberikan kepada kecuali 8 orang-orang yang apa? Yang berhak untuk menerima zakatnya. Ya, jadi harus dipahami. Ketika ada infak sunnah itu siapa aja boleh diberikan. Ya, kepada orang yang kepada orang yang tidak mampu, ya, kepada orang yang mampu sifatnya bukan sedekah tapi hadiah. Ya, kalau dia sifatnya sedekah nggak boleh juga, ya, kita menerima sedekah, ya, ataupun menerima apalagi zakat, ya, nggak boleh, itu haram. Rasulullah SAW tidak akan pernah mau menerima zakat dari siapapun,
Ya, Rasulullah itu yang dia terima apa? Hadiah. Ya, kalau hadiah Rasulullah menerima, tapi kalau zakat Rasulullah tidak akan menerima dari siapapun. Ya, karena haram. Ya, Nabi dan juga keturunannya untuk menerima apa? Zakat, apalagi zakat yang sifatnya zakat wajib. Ya, itu. Dia dipahami sekali lagi. Sedekah yang sunnah kepada siapa aja boleh, tidak mesti harus kepada 8 asnaf ini. Ya, tapi kalau zakat itu hanya diperuntukkan kepada yang 8 orang itu saja. Ya, sudah. Ini kisah dari seorang sahabat ya yang punya duit banyak, harta yang melimpah. Ya, dia itu pengen sedekahin semuanya harta yang dia punya itu untuk perjuangan Rasulullah ya dalam melaksanakan dakwahnya itu. Ya, tapi Nabi bilang jangan. Ya, tak boleh itu sedekahin semua harta lo. Setengah juga enggak boleh. Ya, sepertiga juga enggak boleh. Udah kau sedekahkan yang semampu kamu. Sulus saja sepertiga sebenarnya kata Nabi, fasulusu katsir. Sepertiga juga banyak sebenarnya. Itu Pak, ya. Arahan-arahan yang luar biasa tunjukkan kepada kita selaku ya umatnya ya untuk kita bersikap bijak ya meskipun orang itu baik dia kayak apa Pak ya ketika dia akan menginfakkan semua hartanya kita harus pikirin ya lu punya bini gak punya bini lu berapa 4 ya apa salah bini 4 pengen dihargai apa dia sedekahin semuanya kan gitu ya nanti tuh bini jadi apa itu ya nyusahin orang lain maaf ya dalam kata janda-janda yang apa itu ya bergantung kepada orang lain ini tidak dibenarkan dalam Islam ya sebenarnya ya orang yang meminta itu dalam Islam sebenarnya itu kurang ya mendapatkan kedudukan ya di mata syariat kita atau di mata hukum Islam ya Nabi kan hanya mengarahkan al-yadul ulya khairun min yadis sufla ya artinya orang yang memberi itu lebih mulia daripada orang yang meminta ya meminta kan enggak enak apalagi naudzubillah sampai adanya ketergantungan kepada orang lain ini jangan sampai ya kalau kita bergantung kepada manusia haram ya kita hanya boleh bergantung kepada Allah minta hanya kepada Allah jangan kepada siapa makhluk karena makhluk atau manusia itu memiliki keterbatasan ya karena kalau kita bergantung ke orang contohnya kita minta duit tiap bulan sekian, dia pikiran tiap bulan lo minta duit sama duit gue bakal habis, kan gitu. Ya, tapi kalau kita minta sama Allah tidak akan pernah Allah mengatakan uang atau rezeki itu akan habis dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, makanya dalam ayat 180 ini ya, Allah Subhanahu wa taala berpesan ya, wajib itu kalau kamu punya harta banyak apa? Melakukan wasiat. Kenapa? Karena nanti Pak, yang namanya harta itu ya, itu akan menjadikan permasalahan besar. Ya, timbul permasalahan besar, ya. Coba nanti sepeninggal orang tua ketika tidak ada wasiat, apalagi anak cuma sendirian, ya. Itu nanti akan menjadi masalah itu. Ya, makanya wasiat itu harus diapain? Dilaksanakan. Ya, agar apa? Agar harta yang dimiliki oleh orang tuanya atau saudaranya atau almarhum nanti itu peninggalnya itu benar-benar diketahui siapa nih yang berhak milik siapa nih harta. Ya, enggak bisa diambil oleh sembarang orang. Ya, karena sekarang banyak Pak kasus-kasus ya yang terjadi di zaman sekarang kalau orang tua kita dulu kan wakafin tanah, wakafin apa enggak ada apa-apanya kan, ya sekedar apa ya omongan doang. Ya, sehingga itu suatu saat zaman berkembang, anak tumbuh besar, cucu tumbuh besar nanya tuh harta siapa? Hartanya kakek gue katanya. Ya, itu orang bilang pengurus bilang kakek lu udah habis, udah wakafin. Mana bukti ikrar wakafnya enggak ada secara hukum negara kita bakal kalah. Ya, tapi secara hukum Islam kita menang. Ya, tidak mutlak seseorang itu harus ditulis suatu apanya itu ikrar wakafnya. Ya, artinya dengan ikrar itu kan pernyataan secara lisan, ya tanpa adanya tulisan secara hukum agama sudah cukup. Tapi memang itulah ya pertumbuhan zaman perekonomian yang terjadi itulah yang menjadikan seorang itu ingin menuntut sesuatu yang hakikatnya adalah bukan hak dia lagi. Ya, jadi seorang ketika mewakafkan, orang tua udah mewakafkan, kakek udah mewakafkan, itu hubungan semua putus, nggak ada hubungan lagi. Mau dia cucu, mau dia anak, nggak ada hak lagi. Kenapa? Karena itu sudah menjadi hak umat. Ya, karena menjadi apa? Hak umat yang harus dijalankan oleh siapa?
oleh yang namanya itu ya nazir. Kalau dalam wakaf itu yang ya diberikan amanah untuk menjalankan wakaf yang diberikan oleh orang lain. Ya, oke, nazir lah yang akan mengelola bagaimana baiknya itu jalannya ya harta ini sehingga akan menjadikan aliran pahala buat orang-orang yang berwakaf dalam suatu masjid, sekolah ataupun ya tempat-tempat sarana sosial lainnya. Ya, jangan dianggap ketika orang tua atau kakek sudah berwakaf ahli waris masih punya hak, enggak ada. Ya, itu adalah sudah menjadi hak umat yang akan menjalankan siapa? Itu nazir yang ya diberikan kuasa secara hukum agama. Ya, itu. Nah, sini kita lihat ya, wajib itu diapakan? Diberikan wasiat ya untuk kepada kedua orang tuanya dan juga kepada kerabat-kerabatnya. Ya, bil ma'ruf ya, dengan secara apa? Secara baik. Ya, enggak boleh dijadiin sebagai ya apa itu? Dosa, dia dijadiin sebagai suatu kecurangan. Ya, ada orang ngaku ya, anaknya atau saudaranya ngaku dulunya pesen tuh katanya. Ya, kalau harta tanah yang di sono pasar minggu ya sekian hektar katanya buat gue aja katanya. Ya kan? Ini banyak orang enggak paham yang namanya wasiat itu tidak berlaku kepada ahli waris. Ya, Nabi bilang la wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ya, yang namanya wasiat itu untuk yang bukan ahli waris. Ya, jadi kalau ada seorang anak nuntut peninggal orang tuanya dibilang tanah sununnya pernah ngomong sama gue buat gue katanya enggak boleh. Ya, itu tidak ada dalam hal seperti itu tuh. Ya, enggak ada ya, apalagi tidak ada saksi dari ahli waris yang lain. Nggak bisa dengan sekonyong-konyong dia ngapain? Dia ngaku-ngakuin untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari saudara-saudara yang lain. Jangan, ya gitu. Harus apa? Harus benar bil ma'ruf, ya. Haqqan 'alal muttaqin kata Allah, ya. Karena itu adalah suatu apa? Ya, kewajiban yang harus dilaksanakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ai bil adli, ya, secara adil. Ya, adil bukan berarti sama rata. Ya, yang namanya adil itu kan dalam pengertian ya agama Islam dikatakan al-adlu wal musyai' 'ala syai'. Ya, meletakkan sesuatu pada apa ya? Wal musyai' fi makaniha, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, yang namanya adil itu bukan sama rata. Ya, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya, secara adil. Apa? Bi an la yazida 'ala sulus. Ya, enggak boleh nih dipertegas lebih dari sepertiga. Ya. Jadi jangan lebih dari sepertiga, ya. Apalagi orang tuanya ini ketika dia meninggal ini anaknya banyak, ya, laki semua. Maaf kate, itu anak laki biasanya kan tulang punggung dalam sebuah rumah tangga. Ya, kalau dikasihin udah loh, ya anak-anak gue bapak punya harta banyak, ya. Nanti kalau bapak meninggal jangan minta apa-apa dah, bapak mau sedekahin semua. Udah pada gede usaha sendiri dah, jangan. Ya, nggak boleh, usaha sendiri lah, jangan juga. Ya, kenapa? Karena itu adalah tanggung jawab orang tua juga biar gimana apa yang dia tinggalkan ya itu menjadi apa? Hak untuk ahli waris yang harus diberikan kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Tuh, ya. Wa alla yusidil aghniya wa yatruku al-fuqara. Ya, enggak boleh dia berwasiat kepada orang-orang yang mampu luang sementara ditinggalin yang miskin. Ya, pada orang saudaranya kalau miskin nggak bisa ada gua wasiatin bakal habis. Ya, dengan wasiat abang lu yang kaya-kaya nih bisa jaga tadi putar tuh harta nggak boleh. Ya, kalau itu memang suatu hak yang harus diberikan ke orang, wajib diapain? Diberikan. Tidak boleh memandang tuh dia pinteran kek, tuh dia kaya kan kek, tuh dia udah berhasil, nggak bisa. Kalau pertimbangannya seperti itu, semua anak haknya itu sama. Ya, kecuali kalau ada sesuatu yang mahjub yang menjadikan terhalang dia. Contohnya tuh, ya anak membunuh bapaknya, tuh anak putus nggak dapat warisan kan gitu, ya. Atau anak tuh pindah agama nggak dapat warisan tuh anak, jangan dibagi, ya. Kalau bang membunuhnya, bahkan membunuh nggak sengaja aja dalam Islam, anak nggak pernah dapat warisan apabila dia membunuh nggak sengaja orang tuanya.
Contohnya dia lagi naik ke pohon tangge, bapaknya di bawah tuh tangge rubuh, ya ketiban bapaknya, meninggal bapaknya, ya kan? Kan nggak sengaja tuh, ya kata Islam tetap orang nggak boleh dapat warisan. Atau contohnya lagi, itu anak bawa mobil, ya mobilnya kecelakaan, orang tuanya mati di kagak, nggak dapat juga sebenarnya, ya secara hukum Islam yang sebenarnya. Tapi nanti ada yang namanya itu uang kerahiman lah, ya kan? Meskipun dia nggak sengaja, saya kan nyetir nggak sengaja, ya mungkin biar nggak sengaja juga ini karena kelalaian kamu. Bisa jadi dulu naik mobil terlalu kencang, ya coba lo naiknya hati-hati atau gimana, itulah beratnya pak. Ya kalau kita ngapa-ngapain orang tua kita celaka itu, ya dampaknya seperti itu, ya seperti almarhum kan tuh, ya almarhum anak Kiai siapa tuh, Kiai Hanafi Nawawi, ya kan, ya, kan, juga belum Musa. Oh pernah dulu ya? Oh iya lagi nganterin ya. Banyak itu anaknya pada ngotot ya. Oh nggak ada apa tuh, aku sengaja kan? Bukan masalah sengaja nggak sengaja. Ya ini yang mati, yang meninggal adalah orang tua, apalagi dua-duanya, nyak sama bapaknya kan gitu. Ya itu nggak sengaja ya nggak dapat, apalagi dia sengaja itu membunuh kedua orang tuanya, maka tidak akan ada apa bagian buat dia ya mendapatkan warisannya. Jadi nggak boleh, itu namanya pilih-pilih ya. Haqqan laziman 'alal muttaqin lillahi, ya sesuatu yang wajib ya bagi orang yang bertakwa karena Allah. Wa qad kana hadza wajiban qabla nuzuli ayat. Ini hukum wajibnya berwasiat ini sebelum turunnya ayat apa ya? Waris. Ya kan? Setelah itu kan turun ayat yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayayn. Ya, gitu. Allah berwasiat ya bahwasanya bagian anak laki itu 2 kali lipat bagian siapa? Bagian perempuan. Jadi ayat yang ini nih, ayat yang 100 ya 80 udah dinasakh. Ya, hukumnya aja bukan ayatnya. Ayatnya masih ada. Ya, ayatnya masih ada tapi hukumnya saja ya sudah diganti dengan ayat yang tadi itu. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayayn. Ya. Summa nusikha bi ayati al-mawaris, ya kemudian setelah itu dinasakh dengan adanya ayat tentang warisan. Ya ini memang pak ya dalam hukum Islam kalau kita kaji secara dalam ya masalah namanya warisan ya itu adalah sesuatu yang apa ya gampang susah ya, bahkan prediksikan itu ilmu waris itu suatu ilmu yang bakal habis nanti itu di akhir zaman. Sekarang sudah terbukti ya, sekarang orang nggak mempedulikan hukum warisan ya, nggak apa itu nggak berlaku kata dia itu. Ada orang anak laki paling gede, adik-adiknya perempuan semua ya, pokoknya gue setengah, gue anak laki sendirian ya kan gitu, nggak boleh ya, itu ada ukurannya. Itu kan ada namanya nanti dalam hukum waris itu ada namanya itu apa tuh ya, yang memang dia berhak untuk menerima secara mutlak, tidak akan ada ya penghalang dari manapun itu ya, itu ada nanti dia dapat kalau memang yang ahli waris sebenarnya itu nggak ada. Seperti ya ada orang tua yang meninggal ya nggak punya anak, jatuh kepada siapa nanti itu? Kan cucunya dapat, maaf ya itu dia punya siapa, punya keluarga ya kan, anaknya perempuan semua contohnya ya, itu dia meninggal. Ini kan yang namanya saudara dari laki-laki itu dapat ya, kayak saya, anak saya perempuan semua contohnya, saya meninggal nanti itu bukan saja anak saya perempuan semua dapat, tapi saudara-saudara saya juga bakal dapat ya tuh. Tapi kalau kita punya anak laki meskipun satu nggak dapat saudara-saudara ya. Dan saya siapa nih banyak ya, itu bagian semua tuh dari harta peninggalan saya. Kalau saya nggak punya anak laki-laki, anak saya perempuan semua ya, tapi memang dalam hukum negara itu ya itu dibahas ya, ada yang bilang dapat, ada yang bilang kagak ya. Tapi kalau kita bicara hukum agama dapat ya, apabila seorang mayit meninggalkan istri dan hanya anak perempuan saja, tidak ada anak laki-laki, maka saudara dari laki-laki itu semuanya dapat, baik laki yang perempuan juga ya. Itu hukum waris yang sebenarnya ya. Tapi banyak juga orang-orang yang terlalu apa
Ya, lu enak banget sih. Ya, kan harta lagi itu kenapa lu bukan masalah gitunya. Itu adalah memang sudah menjadi pesan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apabila seorang meninggal dunia tidak meninggalkan anak laki-laki, maka saudaranya berhak untuk mendapatkan dari bagian. Enggak banyak, Pak. Ya, enggak banyak. Ya, contohnya harta 1 miliar nih. Ya, 800 buat istri sama anak, yang 200 tuh buat dibagi-bagi saudara-saudaranya. Soalnya katanya gitu doang. Ya, kebanyakan mana tuh? Kebanyakan yang saudaranya, kebanyakan ini kan istri sama anak-anaknya. Ya, 1 miliar 800 buat dia tuh semua. Yang 200 baru yang dibagi-bagi kepada saudaranya. Enggak banyak. Ya, mau saudaranya ada 15 kayak dibagi lah. Dari 200 itu mau serang berapa? Ya. Baik, faman baddalahu ba'da ma sami'ahu wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan lanjutkan pada ayat yang 181. Ya, ini 2 ayat yang kita baca. Ya, mudah-mudahan menjadi satu motivasi kita, menjadi suatu ilmu bagi kita. Ya, jadi ketika ada orang ingin bersedekah kepada kita, Pak, jangan kita kegeeran duluan. Ya, dan kegeeran duluan. Oh iya, semua sini kata. Punya apa lagi Pak Haji? Mobil Alphard jual. Ya, kita harus tanya Pak Haji punya istri berapa ini, anak berapa, biar nanti kita nggak dosa. Ya, itu karena kita nerima aja kita sudah jadi dosa. Kenapa? Bisa jadi orang nggak tahu, ya kan? Nggak tahu. Kalau dia nggak tahu berarti harus kita apa ya? Kita kasih tahu. Ya, itu menjadi suatu ilmu buat kita. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanya? Silakan.